Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham Adaro Energy Indonesia atau dengan kode saham ADRO ya. Ini kalian pasti udah tahu ini perusahaan apa. Ini adalah perusahaan tambang batu bara ya. Ini websitenya kan bisa lihat sendiri di adaro.com. Di dalam websitenya kita bisa lihat profilnya mereka, bisnisnya mereka, dan lain-lain ya. Ini bisnis mereka utamanya yaitu batu bara. Lalu di sini kita bisa lihat laporan keuangan, laporan tahunan di halaman Investor Relation. Nah, di sini ada annual report. Ini laporan tahunan mereka, laporan keuangan. Kalian bisa lihat di bagian shareholder information mungkin ya. Data bukan, mereka ada di bagian company performance. Oh ya, benar, di bagian company performance, di bagian paling bawah ada laporan keuangan. Oke, kalian nanti ngecek sendiri di websitenya di adaro.com tentang detail mereka ya, profil mereka dan lain-lain ya. Kita akan lihat profil mereka secara singkat di halaman website idx.co.id. Nah, di sini ada Adaro Energy Indonesia Tbk dengan kode saham ADRO. Mereka IPO di tahun 2008. Mereka produksi batu bara atau tambang batu bara ya. Dan ini jajaran direksi dan komisaris. Kalian cari tahu aja di Google-nya. Nah, ini ada Thohir. Ini sepertinya ada hubungan saudara dengan Erick Thohir ya. Oke, nanti kalian cari sendiri nama-nama mereka di Google dengan cara ketik nama mereka, spasi kasus. Kalau misalnya ada kasus, harap hati-hati, kalau tidak ada berarti aman. Setahu saya sih Adaro cukup aman ya, setahu saya. Tapi kalau misalnya kalian tahu ada yang janggal, kalian boleh ketik di kolom komentar. Jadi sebaiknya sih mereka jauh dari kasus hukum ya, sebaiknya. Kalau ada berarti harus hindari gitu. Jangan-jangan mereka akan mengambil uang kalian dari memalsukan perdagangan. Tapi sejauh ini Adaro aman. Oke, kita lihat komposisi pemegang saham mereka. Paling banyak itu dipegang oleh PT Adaro Strategic Investment. Lalu di bagian nomor 2 ya. Nomor 2 justru dari orang-orang ya yang ada di jajaran komisaris dan direksi. Ya, komisaris, direksi. Di masyarakat itu jumlahnya kisaran 46%, cukup besar ya. Ya, ini kurang ideal sih karena masyarakat porsinya di masyarakat lumayan besar. Kalau idealnya sih maksimal 30% aja lah, jangan lebih dari 30%. Ini udah kebanyakan sih menurutku. Kayak gitu aja sih. Kita masuk ke bagian laporan keuangan. Nah, ini yang paling baru ya. Baru dipublish beberapa hari yang lalu, kuartal 1 2023. Kita lihat aset lancar mereka, ini semuanya dalam ribuan dolar AS ya. Jadi ini kalau dikali 1000 jadinya 4 miliar ya. 4 miliar ya, benar. 4 miliar kalau dikali 1000. 4 miliar US dollar. Jadi semua angka di sini dikali 1000 dolar. Jadi 4 miliar dolar AS. Paling banyak porsinya itu di bagian uang cashnya mereka sebanyak 3 miliar AS. US dollar ya. 3 miliar dolar AS. Nomor 2-nya deposito. Nomor 3-nya ada investasi 200. Pinjaman untuk ke pihak ketiga, piutang ya lebih tepatnya 170. Jadi aset lancar mereka ini cukup lancar ya. Nggak ada aset-aset yang susah dicairkan. Ini kita akan bandingkan aset lancar mereka dengan utang jangka pendek ya. Nah, utang jangka pendek mereka ini total liabilitas jangka pendek hanya sebesar 1 miliar dolar aja ya. Oke sih, aman. Lebih besar aset lancarnya. Jadi kalau mau lihat utang mereka lancar atau tidak ya, kalian bandingkan antara aset lancar dengan utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu harus dilunasin di bawah 1 tahun.
Nah, cara untuk melunasi utang jangka pendek di bawah 1 tahun butuh aset lancar. Dan mereka ada duitnya, terutama di bagian uang cash ya. Uang cash mereka cukup besar, 3 miliar dikali 3 miliar ya. 3 miliar dibandingkan dengan total 1 miliar ini ya, justru uang cash mereka masih ada sisa 2 miliar. Jadi super aman untuk utang jangka pendeknya. Total utang mereka adalah 2,7 ya. Justru uang cash mereka bisa bayar semua total utangnya mereka dan masih sisa 300 juta US dollar. Wah, ini banyak banget sih sebenarnya uang mereka. Itu bagus. Jadi mereka bisa melakukan diversifikasi ke bisnis lainnya. Itu oke. Kita akan bandingkan total utang dengan total modal investor ya. Nah, ini modal investor mereka itu sekitar 7 miliar dolar. Modal utang hanya 2,7 miliar. Idealnya ekuitas itu harus lebih besar. Kenapa harus lebih besar? Karena kalau kita menjadi investor saham, kita sebenarnya beli ekuitasnya. 7 miliar ini yang kita beli. 7 miliar ini isinya apa? Isinya ya pabrik, uang cash tadi yang 3 miliar tadi itu, 3 miliar US dollar ya. Lalu mesin dan lain-lainnya. Lahan juga termasuk di bagian 7 miliar ini. Jadi kalau kita beli ekuitasnya, kita udah termasuk beli pabrik dan segala macamnya gitu. Ini yang mewakili kepemilikan para investor sebesar 7 miliar. Jadi kalau misalnya ekuitasnya lebih besar, ketika perusahaan mendapatkan keuntungan ya investor dapat lebih banyak. Tapi kalau misalnya liabilitasnya lebih besar, artinya utangnya lebih besar. Jadi ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, investor dapatnya lebih dikit. Mereka akan bayar utang. Nah, jadi mereka akan pakai keuntungan perusahaan tersebut lebih besar dibayar untuk ke pemberi utang gitu. Jadi ini oke ya. Jadi ketika mereka mendapatkan keuntungan ya investor dapat lebih banyak karena ini porsinya lebih besar. Jadi kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Makanya kalau di bahasa Inggris itu ekuitas itu pasar saham ya. Pasar saham itu bahasa Inggrisnya yaitu equity market gitu. Oke, lanjut ke laporan laba rugi. Ya mereka naik ya, kuartal 1 amazing. Padahal aku nggak tahu ya, nggak tahu pasti di harga kuartal 1 2022 itu batu bara itu di kisaran 400 atau 300 atau 200. Kemungkinan di kisaran 300 lah ya. Aku lupa sih, nanti kalian ngecek sendiri ya, antara 200, 300 atau 400. Tapi ini naik nih, 1,2 miliar ya, naik ke 1,8 miliar dolar. Beban pokok pendapatannya juga naik. Laba brutonya jadinya naik tipis karena ada beban pokok pendapatan yang naik. Lalu kita lihat di bagian laba bersih, naik sedikit ya, 440 ke 525. Ini naik kemungkinan karena produksi mereka naik kali ya. Jadi selain harga batu bara yang bisa mendongkrak omset ya maksudnya ya. Selain harga batu bara yang bisa mendongkrak omset, kalau mereka produksinya lebih banyak ya otomatis omset mereka juga bisa naik. Mungkin detailnya kita bisa lihat di nomor 30 ini ya. Apakah ada detail tertentu ya, nomor 30 dan 31. Oke, kita lihat ya. 30 dan 31. Nah, ini nomor 30-nya ya. Ya, ekspornya meningkat ya. Justru domestiknya turun. Justru ekspornya yang paling banyak naik. 971 naik ke 1,5 miliar. Lalu, oke sih itu aja. Ekspornya mereka meningkat hampir 2 kali lipat lah. Tapi belum sampai 2 kali lipat ya. Nah, beban mereka yang naik karena royalti kepada pemerintahnya naik. Naiknya lumayan banyak nih, 2 kali lipat lebih. Nah, itu yang menjadi beban ya. Karena royalti ke pemerintahnya naik hampir lebih 2 kali lipat lebih lah ya. So, kinerja laporan laba rugi mereka untuk kuartal 1 cukup oke. Tidak fantastis, tapi cukup oke. Nanti kita tunggu aja kuartal 2-nya bagaimana. Karena harga batu bara sudah drop 50% lebih. Ini cara mengatasi mereka ya
genjot produksi sih lebih tepatnya ya. Kalau harga batu bara turun, ya mereka genjot produksi. Oke, kita kembali ke ini ya. Impresif omsetnya mereka naik, cuman sayang mereka harus bagi-bagi untung ke pemerintah. Kita lihat di bagian arus kasnya mereka ya. Arus kas mereka di tahun 2022 cukup positif ya, masuk 200 juta dolar ya. Tapi di tahun 2023 mereka minus 300 juta dolar. Ini artinya minus di dalam kurung ini. Minusnya itu karena pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan final. Jadi mereka bayar ke pemerintahnya cukup tinggi ya. Sebelumnya hanya 300 juta, tapi di tahun 2023 kuartal 1 ini nilainya jadinya naik jadi 1,1 miliar dolar. Itu yang mengakibatkan arus kas mereka minus operasional ya. Oke, itu sih negatif secara arus kas karena bayar ke pemerintahnya cukup besar. Kita masuk ke kinerja tahunan mereka ya. Selama tahun dari 2007, ini aku ambil datanya dari website mereka by the way. Website mereka kan cukup lengkap ya. Aku ambil dari sini semua, tinggal pindahin aja. Jadi selama dari kinerja tahun 2007 sampai 2023 kuartal 1, mereka selalu menghasilkan laba bersih dan arus kas mereka selalu positif. Tapi yang 2023 ini kan belum 1 tahun ya. Kalau misalnya mereka 1 tahun kemungkinan positif sih. Tapi kita lihat aja nanti ya apakah positif atau negatif. Laba bersih mereka naik turun ya. Mereka pernah mencapai 4 miliar dolar ya. Di tahun 2009 tertinggi nih. 4 miliar dolar. Setelah itu mereka turun, naik turun. Baru di 2022 mereka naik lagi 2,8 miliar. Ekuitas mereka pun cukup tinggi dulu ya, lalu naik turun. Omset mereka pun juga paling tinggi di tahun 2007 sampai 2010. Oh enggak, sorry ya. Di sini ada juta IPO. Wah, berarti sini beda nih. Ini rupiah ya. Jadi sini pakai rupiah, jadinya berbeda angkanya. Sorry. Aku lupa soal itu. Jadi aku akan ganti warna yang berbeda. Nah, di sini ini pakai rupiah ya. Membingungkan orang. Nah, kinerja yang kita di sini ini pakai USD. Jadi biar nggak bingung kenapa bisa drop. Ini berarti bukan drop ya. Nah, ini ekuitas mereka naik. Tapi naik turun lebih tepatnya ya ekuitas mereka karena mereka bagi dividennya besar. Omset mereka juga naik turun, laba bersih mereka juga naik turun, arus kas selalu positif. Karena mereka bagi dividen besar, jadi ekuitas mereka segitu-segitu aja. Jadi secara pertumbuhan, nggak kemana-mana ya. Pertumbuhan tidak kemana-mana. Pertumbuhan ekuitas ya, terutama. Naik turun lah. Dan di sini kenapa mereka bisa lompat ya, karena harga batu bara itu anomali sampai ke 400. Tapi sekarang udah turun di bawah 200 lah ya, sekitar segitu. Jadi ini kalau secara pertumbuhan enggak lah ya, ini naik turun. Oke, kinerja tahunan pertumbuhannya naik turun, kurang menarik. Dan di terakhir secara valuasi di harga 2.800 mereka menghasilkan PE ratio 3,26 kali, PVBR 0,92 kali, dividen yield 8,97%, dan ini sebenarnya valuasinya murah. Kalau pakai data yang terbaru ya, data yang 2023 kuartal 1 ini murah. Nah, bagaimana kalau kinerja mereka turun? Karena harga batu bara turun kan. Kalau misalnya kinerja laba bersih mereka turun, ini valuasi yang tadinya murah itu bisa jadi mahal. Kalau kinerja laba mereka turun, omset mereka turun karena harga batu bara juga turun kan. Nah, nanti ini cukup bahaya sih sebenarnya. Apalagi dalam jangka panjang batu bara sudah tidak dibutuhkan lagi. Ini PLN banyak yang akan di shutdown, tidak digunakan lagi dalam jangka panjang ya. Jadi kemungkinan ini untuk investor masuk sepertinya akan sulit ya. Justru investor besar sekarang banyak yang keluar
mereka memetik cuan, jadi harap hati-hati aja. Untuk saat ini kondisi kuartal 1 ini dianggap murah, tapi kalau misalnya kinerja kuartal 2 mereka turun, ini bahaya ya. Jadinya nanti PR-nya jadi akan naik tinggi. Jadi kalian nantikan saja sampai, lebih baik sih dihindari sih. Aku kasih tahu aja, lebih baik dihindari. Karena kinerja tahun sebelumnya gitu-gitu aja, naik turun, naik turun, naik turun. Dari ekuitas, omset, dan laba bersih. By the way, ini perusahaan tetap sehat ya. Perusahaan tetap sehat. Hanya saja pertumbuhannya naik turun, jadi kurang menarik. Oke, ini presentasi mereka. Kita lihat apakah mereka melakukan diversifikasi atau tidak. Kalau mereka melakukan diversifikasi artinya bagus, tapi kalau enggak ya hati-hati. Karena sebentar lagi mereka tidak dibutuhkan lagi kan. Kalau PLN batubara banyak yang disuntik mati, ya mereka nggak dibutuhkan lagi. Jadi mereka harus melakukan diversifikasi bisnis. Ini presentasinya di tahun 2022 September. Pilar pendukung ya, pilar operasional utama, memiliki PLTU dan pembangkit EBT. Wah, mereka ada diversifikasi bisnisnya di pembangkit EBT. Fokus pada pengembangan EBT seperti PLTA, PLTS, dan PLTB. Ya. Di jalur yang tepat untuk mencapai panduan full year 2022. Ini mereka ada pembangkit listrik ya. Kapasitas Adaro Power mencapai 2.260 M. Saya meningkatkan kinerja pembangkit listrik yang sudah beroperasi dan menyelesaikan konstruksi. Adaro Power terus mempelajari proyek pembangkit listrik terbarukan seperti biomasa, tenaga angin, dan solar PV untuk mendukung PLN melalui proposal dan tender yang tidak diminta. Oke, jadi mereka sudah mulai ini ya, mengganti ya. Nilai dari ekonomi hijau, mineral hijau. Kebutuhan EBT. Oke. Geothermal, solar, dan lain-lain. Nah, ini sudah jelas ya. Adaro sudah mulai beralih dari batu bara ke pembangkit listrik tenaga hijau ya. Adaro berada di posisi yang tepat. Oke. Adaro akan terus mencari peluang untuk memenuhi kebutuhan mineral hijau dan kegiatan ekonomi yang baru. Kapasitas produksi batu bara fase 2 produksi aluminium tambahan, penyediaan sumber energi ya, full fase penambahan kapasitas sehingga green aluminium digerakkan dengan PLTA akan siap pada tahun 2029. PLTS Kaptif yang baru beroperasi. Kinerja keuangan pendukung transformasi. Metalurgi Adaro Mineral. Tujuan penjualan mereka kebanyakan ini ya, ekspor ya. Tadi kita juga udah lihat sendiri laporan keuangannya. Mereka lebih banyak ekspor. Oke, metalurgi Adaro mendukung industri baja dan lain-lain. Ya mereka dividen konsisten besar. Ada informasi lainnya kah? Cadangan batu bara yang besar. Oke. Tambang batu bara, Kestrel. Oh, mereka juga ada di Australia ya, tambangnya ya. Produk di posisi yang baik dan basis pelanggan yang kuat dengan fokus Asia. Adaro Minerals. Oh, ini mereka banyak Adaro Indo Aluminium. Jadi mereka ada diversifikasi ke aluminium juga.
Adaro Water, kita lewatin. Keberlanjutan, ramah lingkungan. Adaro Service and Adaro Logistik juga ada ternyata. Prospek industri, harga bertahan dekat rekor tertinggi. Batu bara yang mungkin maksudnya ya batu bara. Permintaan jangka panjang tetap signifikan. Permintaan impor batu bara thermal global seperti turun ya, tapi tetap nggak turun sampai habis begitu. Terima kasih deh, gitu aja. Mereka ada diversifikasi dari presentasi mereka. Kita akan lihat lagi nomor 30 ini. Aku lupa mereka jelasinnya sampai sedetail apa ya. Ya nggak ada, kurang begitu detail ya. Kurang begitu detail. Oke. Tapi yang pasti mayoritas pemasukan mereka itu berasal dari batu bara. Jadi soal pembangkit tenaga listriknya itu masih kecil. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi mereka setelah presentasi ada sesi tanya jawabnya. Apa estimasi Anda terhadap permintaan batu bara ke depan? Masih tetap tinggi sih sebenarnya, cuman trennya menurun. Kalau kita lihat data tadi, permintaan batu bara ke depan kami melihat utamanya disebabkan oleh ekonomi recovery post-COVID, dan tentunya juga sangat bergantung pada kebijakan setiap negara memenuhi kebutuhan energi. Bahan baku industri mereka, kami melihat bahwa batu bara sebagai sumber energi yang paling murah, rendah biaya dibandingkan dengan gas dan sumber energi lainnya. Kita juga melihat kondisi geopolitikal yang ada. Kita melihat batu bara sangat independen dan ke depan memang akan menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Masih tetap butuh sih sebenarnya, cuma trennya menurun. Apalagi kalau ada isu PLN batu bara di shutdown. Nah itu mereka harus ganti sebenarnya. Apakah hingga saat ini DMO batu bara dalam negeri sudah dipenuhi oleh Adaro? Ya mereka taat hukum, jadi selalu terpenuhi ya. Bagaimana proyeksi kinerja dan laba Adaro? Misalnya dengan menyiapkan infrastruktur dan lain-lain, lewatin aja ya. Karena 2022 udah lewat. PLTU Bhinneka dapat dimulai dan kontribusi ke pendapatan Adaro kapan tuh? Operasionalnya di 31 Agustus 2022. Apakah kabel power PLN sudah terinstall? Sudah terselesaikan selama pencapaian COD? Oke. Kami harapkan setelah beroperasi penuh, BPI diharapkan menambah profit sekitar 35-40 juta per tahun. PLTU ya, PLTU BPI. Ya 40 juta kecil lah ya. Per tahunnya kecil. Itu hanya 10% dari satu kuartal. Satu kuartal ini kan mereka 540 juta, berarti ya sekitar 10% lah ya, 9 sampai 10%. Nggak begitu banyak, berarti harus butuh PLTU 10 kali. 10 ya, 10 PLTU baru bisa mengimbangi kinerja batu bara mereka. Apakah ke depan Adaro akan mengurangi porsi batu bara dengan transformasi bisnis ke sektor mineral dan renewable? Bagaimana komposisi ke depan dan bagaimana dampaknya terhadap total margin? Tetapi bisnis yang saat ini kami tidak tinggalkan, jadi proses transformasi kita mengubah penekanan atau fokus. Tapi kedua-duanya tetap dipertahankan. Jadi batu bara mereka nggak tinggalkan karena itu masih menjadi porsi terbesar dari omsetnya mereka. Pasti mereka nggak akan tinggalkan. Mengenai isu climate change, salah satu transformasi kami didorong oleh ada keinginan dunia untuk memperhatikan perubahan iklim ya. Oleh karena itu, pengembangan Adaro kedepannya lebih ke minerals, baik penambang maupun processingnya. Sekarang ini kami melakukan langkah-langkah untuk bagaimana caranya mengurangi emisi karbon sebanyak mungkin. Oke. Jadi mereka tidak akan meninggalkan bisnis batu bara. Apakah sebagian besar keuntungan Adaro akan dibagikan dividen atau untuk capex?
Untuk transformasi energi terbarukan, mereka butuh capex yang cukup besar, namun kami masih menghitung dana capex yang diperlukan. Jadi ditunggu aja ya. Bagaimana Adaro melihat kesempatan harga batu bara tinggi di tengah bencana mengurangi pembangkit listrik batu bara? Nah, ini dia nih. Challenge yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana menggantikan listrik yang diproduksi PLTU dengan energi terbarukan. Kita juga punya kontrak IPP sehingga menjadi kewajiban kita untuk memenuhi banyak PLTU yang spesifikasinya memerlukan produk dari Adaro. Untuk mengganti energi batu bara menjadi energi terbarukan membutuhkan waktu, benar? Waktunya nggak singkat ya, butuh waktu yang cukup lama. Harus juga melihat keekonomian. Oke, gitu aja. Jadi sudah jelas dari tanya jawab mereka, bisnis mereka tetap batu bara dan kita lihat komposisi penjualan omset mereka itu paling besar itu dari batu bara. Soal bisnis mereka yang lain-lain itu masih kontribusinya masih sedikit. Ya. Oke, kita lihat harga sahamnya Adaro ya. Oke, ini mereka paling tinggi di tahun 2022 di harga 3.900 dan sekarang lagi jatuh ke 2.800. Masih bisa jatuh lagi? Tentu saja masih bisa kalau kuartal 2 mereka turun nih. Kalau kuartal 2 mereka turun, ini sudah dipastikan akan jatuh. Jatuhnya sampai mana? Mungkin lebih dari 2000 ya, bahkan bisa di bawah 2000. Jadi hati-hati aja. Kalau yang pengen masuk, lebih baik nggak usah masuk. Kalau yang sudah untung, lebih baik taking profit aja. Kalau yang sudah nyangkut, mau cut loss sih sebenarnya ya. Oke, dividen yield mereka selalu mencetak historical tertinggi ya. Berapa belakangan tahun ini selalu di atas 5%. Batu bara itu memang terkenal dengan pembagian dividen yang besar. Tapi kan mereka tadi barusan bilang mereka akan masuk ke bisnis baru dan membutuhkan capex. Jadi mungkin dividen tidak akan dibagikan terlalu besar. Mereka akan gunakan uang cash tersebut untuk bisnis baru mereka. Oke, ini berita-berita mengenai Adaro, kalian bisa lihat di konten.co.id. Kenaikan beban royalti berimbas ke laba Adaro ya, kita udah lihat juga ada royalti ke pemerintahnya lumayan besar sampai arus kas mereka minus. Volume penjualan dan produksi batu bara Adaro naik 29%. Dan benar ternyata volume penjualan yang dinaikin. Jadi meskipun harga batu baranya turun, tapi kalau mereka volumenya dinaikin tetap naik juga sebenarnya omset mereka. Dan kita akan lihat sampai seberapa kuat kenaikan omset mereka ya. Pasti ada batasnya juga. Ya, ini nanti kalian baca sendiri di konten.co.id. Kesimpulan, pemerintah siap-siap mengurangi konsumsi batu bara dalam jangka panjang. Ini prospeknya cukup negatif ya untuk perusahaan batu bara. Tapi masih butuh dalam jangka pendek dan sampai menengah. Jangka pendek harga batu bara sudah drop 50% lebih ya. Jadi kedepannya banyak PLN batu bara yang akan ditutup. Jadi hati-hati aja. Ini kalau untuk bisnis untuk batu bara ya siap-siap banyak yang tutup ya untuk kedepannya. Bukan ini ya. Untuk batu bara siap-siap tidak dibutuhkan lebih tepatnya ya. Tidak dibutuhkan dalam jangka panjang. Kalau udah seperti ini sih aku sih hindari ya. Kalau udah seperti begini, kecuali mereka lakukan diversifikasi. Dan Adaro melakukan diversifikasi ya. Namun bisnis lainnya masih belum mampu menyaingi kemampuan penjualan batu bara. Mereka ada diversifikasi, namun bisnis lainnya tersebut seperti PLTU dan lain-lainnya ya, aluminium, itu omsetnya masih belum mengalahkan kemampuan penjualan batu bara. Dan itu kontribusinya masih sedikit sekali. Jadi ya ini harap hati-hati sih. Secara keuangan mereka keuangannya sehat banget ya, sangat sehat.
uang kas sangat banyak, utang terkendali. Pertumbuhan kalau kita lihat latar belakang mereka dari tahun 2011 dari tahun 2011 ya. Sebenarnya kalau misalnya harga batu baranya normal, ini kan harga batu baranya normal kan, pertumbuhannya eh, naik turun, kurang menarik. Tapi kalau ini di tahun 2021 dan 2022 itu tertolong karena harga batu bara lagi naik, dan itu sifatnya anomali, jadi hanya sementara sifatnya, jadi hati-hati. Valuasi saat ini murah ya, saat ini murah. Tapi kalau kinerja omset dan laba bersih turun, jadi mahal. Karena PI ratio ini berdasarkan laba bersih. Kalau laba bersihnya turun, PI ratio ini akan naik. Tapi kalau laba bersihnya naik, PI ratio ini akan turun. Nah, ini tunggu aja nih. Kemungkinan besar sih turun. Tapi kalau mereka naikin produksinya lagi, bisa juga naik. Tapi ini tergantung sih. Mereka produksinya turun atau naik, lalu harga batu baranya turun atau naik. Itu tergantung dari dua hal. Jadi memang ini harus selalu pantau ya. Harus selalu pantau harga batu bara. Dan laporan keuangan per kuartal. Agak capek ya, kalau aku sih nggak beli, aku cuma lihat-lihat aja. Seru aja kalau ngeliat orang ada yang cuan tinggi dari batu bara, ada yang rugi, ya itu jadi tontonan aja kalau untuk batu bara. Kalau aku sih nggak beli. Dividen yield tinggi karena labanya tinggi ya. Kalau labanya mereka rendah ya yieldnya jadi rendah. Apakah pernah yieldnya rendah? Pernah ya. Di tahun-tahun sebelumnya nih pernah 2014 itu pernah sekitar 2%, pernah 3% di tahun 2017 ya. Ini tergantung laba mereka sebenarnya yieldnya tinggi atau rendah. Kalau untuk aku pribadi ya, ini kalau soal aku pribadi, pendapatku pribadi untuk jangka panjang dan jangka pendek, aku sih tidak mau ambil. Kalau untuk investasi ya, investasi jangka pendek atau panjang aku tidak. Kalau iseng, kalau iseng boleh lah ya. Kalau iseng boleh. Tapi kalau kita lihat chartnya ya, iseng juga rugi juga daripada kalian iseng terus hilang duit. Ya nggak apa-apa kalau iseng boleh ya. Iseng boleh maksudnya itu duit hilang ya. Duit hilang nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Maksudnya iseng begitu. Jadi kalau tujuannya memang untuk menghilangkan duit, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk investasi yang menghasilkan cuan, aku tetap tidak. Untuk jangka pendek, mau jangka panjang, tidak. Kalian kalau masuk sekarang sebenarnya udah telat. Sebenarnya kalau mau masuk batu bara bukan pada saat harga sekarang. Pada saat harganya itu di angka 1000 atau 900, nah itu baru masuk. Tapi kalau udah masuk di harga 2800, 3000 udah telat sebenarnya. Sebenarnya kalian harus masuk pada saat harganya 900 atau masuk di angka-angka support. Ya jadi sekarang jadi penonton aja deh kalau untuk batu bara ya. Kecuali kalian memang duitnya pengen rela hilang ya nggak apa-apa sih gitu. Oke, itu aja. Penutup selalu ingat untuk taking profit kalau sudah capai target. Jadi kadang-kadang investor ini nggak punya target. Mereka habis beli, mereka bingung kan mau jualnya kapan, apakah untuk 10%, 20%. Nah, jadi kalian harus tentukan target dulu, baru kalian taking profit. Gitu. Oke ya, hasil analisa Adaro udah cukup. Kalau untuk pendapatku pribadi sih aku menghindari batu bara ya. Jadi aku tidak peduli dengan dividen yield yang mungkin sampai 50%, 100%, aku nggak peduli ya. Karena kalau dividen yield tinggi, kalian kejar terus turun lagi, lebih dalam lagi ya itu akan merugikan, rugi sebenarnya. Kalau misalnya dividen yield 20%, kalian kejar, terus harganya turun 30%, ya itu sebenarnya rugi juga. Kita rugi 10% jadinya kan. Atau bahkan nggak dapat apa-apa. Oke, gitu aja. Aku sih lebih incar kalau untuk jangka pendek ya. Kalau untuk jangka pendek,
aku lebih incer capital gain. Tapi kalau untuk jangka panjang, aku incer dividend yield. Kalau batu bara nggak bisa jangka panjang, karena sifatnya itu fluktuatif banget, jadi nggak bisa jangka panjang. Nah, jadi makanya aku nggak ngambil yield, dividend yield. Kalau aku ambil dividend yield, aku akan pasang jangka panjang. Gitu. Oke, gitu aja. Kalau ada informasi yang salah, kalian boleh koreksi. Kalau misalnya ada informasi yang kurang, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Mau request saham juga boleh di kolom komentar ya. Itu aja. Sampai jumpa di video analisa lainnya. Bye-bye.